Oke, selamat sore teman-teman. Yuk kita mulai ya market review kita hari ini ya. Ini hari Rabu tanggal 28 Februari ya. Besok adalah hari terakhir untuk Februari ya. Jadi minggu depan berarti udah bulan depan lagi di awal Maret ya. Oke, kita mulai dengan ini ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya karena kita hari ini akan lebih banyak tanya jawabnya ya. Oke, kita lihat dari indeks harga saham gabungan dulu. Ini indeks hari ini lumayan ya pergerakannya ya. Jadi udah ada pergerakan kelihatannya akan melaju nih ya. Nanti kita tinggal lihat apakah dia bisa tutup di atas 7.372 ya. Ini mungkin nanti akan jadi sebuah euforia. Ini kalau dia bisa tutup di atas 7.372, jadi high yang terjadi sebelumnya tuh. Ya, jadi ini kalau kalau dia berhasil tutup di situ, nah high yang sudah pernah terjadi di 7.400 itu juga bakalan dilibas ya. Nih yang high yang sini. High yang ini ya ini pasti bisa dilewatin. Kenapa? Karena kita lihat close-nya. Close-nya hari ini juga ini hari ini kalau nggak salah BCA ya. BCA sama BBRI ya yang waktu closing itu di lumayan ditarik ya. Kalau teman-teman lihat dari ini BCA, nah ini ya teman-teman bisa lihat ya. Jadi waktu closing itu lumayan ditarik. Ini sampai ngegap kan. Jadi nanti kalau dia tembus 10.025 itu all time high lagi untuk BBCA. Kemudian untuk BBRI juga sama. Ini hari ini kalau nggak salah ini ya dua ini yang membuat kenaikan indeks lumayan. Sama satunya lagi adalah brand. Ya, ini kalau BBRI teman-teman bisa lihat ya, ini nanti diuji lagi all time high di 6.375 ya. Nah, sama satu lagi adalah brand. Ini brand juga udah sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu di mana dia money spot. Kita mau lihat itu adalah pergerakan sebuah candle gede ya yang bisa tembus ke daerah abu-abu ini ya. Jadi hari ini oke lah dia berapa ya? 8% ya. 8%. Jadi kalau teman-teman lihat apa pergerakannya ini sudah memberikan kepada kita sinyal ada pergerakan yang mungkin nanti akan balik kembali ya retest sampai ke ya ini dulu ya di sekitar 7.000 sampai ke atas. Ya apakah dia akan terus naik ya ini nanti tinggal kita ikutin aja pergerakannya ya. Tapi yang kita lihat untuk hari ini ya untuk lihat hari ini kalau dia besok tadi close di atas 6.000 ya itu berarti kan sudah ada sinyal untuk pergerakan naik kembali ya. Nah ini sementara kita swing dulu aja, swing sampai ke berapa ini 7.000 sampai 7.400. Jadi kalau misalnya dia bisa naik terus ya teman-teman tinggal ikutin dengan trailing stop ya. Di atas juga ada kayak double top gitu ya di 8.200. Ya jadi ya moga-moga dia bisa ini ya, bisa terus ini ya. Naik lah. Pokoknya tinggal ikutin aja lah. Dia mau sampai ke berapa teman-teman ikutin. Ya, jadi ini tiga saham ini yang saya lihat yang menggerakkan indeks hari ini, ya, yang menggerakkan indeks hari ini. Kemudian kemarin teman-teman juga mungkin udah sempat dengar selintingan atau berita-berita mengenai adanya pembahasan APBN 2025 ya. Ternyata udah dimulai di kemarin. Jadi mulai udah diakomodir program itu makan siangnya ya. Jadi ya teman-teman, jadi udah boleh 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 nanti mulai perhatikan. Kayak hari ini Cimori kan lumayan. Ya Cimori, cuman belum bisa break. Ini Cimori. Cimori. Ini sinyalnya udah mulai itu ya. Nah, ya teman-teman bisa lihat ya Cimori ya. Ini Cimori, kita kan mau berharap adalah dia break ya 4.300 ya ini ya. Ya 4.300 ternyata hari ini belum bisa break ya. Tapi ini berarti udah sebuah sinyal buat teman-teman perhatikan. Artinya kalau dia berhasil break ya, kalau dia berhasil break, ini kan yang dibilang kolam likuiditas kan. Ini kan likuiditas semua kan. Semua orang pasti akan nunggu nih. Begitu dia break mereka akan mau ikut. Ya kan? Nah, jadi makanya teman-teman perhatikan kalau dia break semua sesuai dengan sinyal, semua sesuai dengan metode, semua juga diikuti oleh sentimen. Nah, ini akan itu ya, breaknya akan jauh lebih jauh lebih valid kalau teman-teman ikutin. Ya, tapi ini juga bisa jadi kalau cuma karena technical break doang, ini bisa jadi cuma ngebreak ya, terus habis itu dia masih turun lagi. Ya, jadi ini makanya teman-teman perhatikan Cimori. Kemudian ULTJ juga kan. Ini saya hanya mention aja ya, teman-teman bisa lihat
lihat kembali lah video mengenai ini, mengenai sentimen untuk makan siang gitu ya. Nah, ini kan ULTJ kan masih di situ-situ aja ya. Nah, satunya lagi adalah INDF ya. INDF ya dengan Indomilk-nya. Indomilk itu ternyata punya INDF. Ya, INDF ini berarti kita ngambil induknya ya. Karena ICBP kan di apa itu namanya, di Indomie-nya kan ya. Nah, Indomilk-nya itu ada di INDF. Nah, INDF teman-teman lihat pergerakannya kan. Dia udah naik. Nah, ini sedang retest. Kita lihat volumenya. Ya ini, volumenya kan lihat ya, volume pada saat penurunan ini kan turun ya kan? Kemudian menolak-nolak untuk turun. Ya ini juga ada satu sentimen untuk INDF itu adalah mengenai dividends ya, mengenai dividends. Jadi ya ini harusnya kalau dividends-nya jadi, nah ini tinggal kita tunggu berapa, itu pasti akan ada dorongan ke arah buat itu ya dividends, sentimen dividends. Kemudian sentimen selanjutnya itu seandainya makan siang itu jadi ya, jadi itu tentu kita tunggu lah ya. Cuman ini udah ada ini ya, udah ada sinyal-sinyal buat kita mulai memperhatikan itu loh. Ya sentimen itu gitu kan. Ini lepas dari politik atau enggak, tapi ya kita ngelihat ada sentimen ke arah situ. Karena itulah makanya saham-saham itu kita perhatikan ya. Kalau misalnya udah bisa ada sebuah sinyal buat masuk, teman-teman udah bisa mulai lakukan cicilan masuk. Itu ya. Ini cuma mereview itu aja. Sisanya kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja ya, bisa itu ya di chat atau di komentarin. Ya, apa ini? Oh, sebenarnya dari dulu udah ada chat, cuman nggak enaknya itu kalau di IG ya. Ini handphone harus di depan monitor. Ini kayak gini sekarang ya, handphonenya di depan monitor. Jadi agak-agak menghalangi pandangan saya ke monitor gitu. Karena kalau saya taruh handphonenya tahu ke atas, ya chatnya nggak kelihatan kan. Ya, jadi kalau ini persis di depan saya masalahnya layar buat ngeliat chatnya itu. Cuma itu doang. Jadi saya mencari itulah ya, mencari cara terbaik lah. Oke, nah kita lihat ya ini apa BBTN. Ini apa nih? Untung BBTN apa ya? BBTN Astra International MTDL. Nah, kita lihat ya BBTN ya. Kalau BBTN sih udah pasti teman-teman udah tinggal ikutin ya. Kita udah bilang kalau dia break ada potensi terjadinya best ya. Nih. Ini BBTN. Lihat lagi BBTN. Nah, ya ini BBTN ya. Dia kan udah break nih, udah break. Kemudian yang kita udah antisipasi, masa suaranya nggak ada? Yang lain suaranya ada nggak di Zoom? Ada kan? Oh, berarti Pak Ricci nanti itu deh di set apa monitornya atau gimana? Ya, diatur ulang. Sering kali kayak gitu tuh. Oke? Ya, udah ada ya. Oke. Nah, teman-teman lihat ya, kalau untuk BBTN kita memang udah antisipasi kalau pergerakannya setelah dia break kotak yang merah itu akan terjadi yang namanya base ya, akan ada SOS dari situ. Ya, ini kalau dia masih ngebase begitu ya sudah. Itu memang udah kita antisipasi. Jadi artinya kalau teman-teman sudah ada di dalamnya udah tinggal floating aja di situ. Ya, jadi kita masih punya dua tembok lagi untuk BBTN. Satu di 1.500, satunya lagi adalah di 1.500 berapa nih? Yang tembok satu lagi. 1.500, 1.600 lah. Itu untuk BBTN. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman punya BBTN, ya sudah tinggal ikutin aja. Nah, kalau misalnya belum, kalau mau ambil lagi, nah ambilnya itu tunggu dia nge-best. Ya, tunggu dia udah konfirmasi best. Ini contoh misalnya kayak sekarang nih ya. Ini kan dia udah mulai, ini berapa kali? 3 kali doji ya. Sudah 3 hari ini doji. Nah, apa yang teman-teman lakukan? Teman-teman bisa ngambil ya, artinya stop loss-nya di bawah yang merah, atau nunggu EMA 20-nya itu nyamperin sampai ke dekat harga. Ya, jadi ada inilah, ada backup untuk support-nya. Ya, ada backup untuk support-nya. Lu bisa tungguin di daerah situ. Ya, tapi kalau misalnya agresif, teman-teman sebenarnya masih bisa masuk daerah-daerah ya nih ya, masih di atas kotak merah itu. Kotak merah itu adalah 1.400 sampai 1.430. Ya, jadi stop loss-nya berarti di bawahnya.
Oke, stop loss masih di bawahnya. Jadi kita masih ngeliat akan ada reakumulasi kecil di daerah antara 1.400 sampai berapa nih? 1.500. Kalau teman-teman mau ambil yang gedenya ya sampai 1.600 ya. Jadi antisipasi aja dia masih akan ngebest antara 1.400 sampai ke 1.500 1.600 ya. Oke, nah BBTN ini saya ulangi lagi ya mengenai sentimennya, ditambah satu lagi. Jadi kalau yang sentimen untuk sekarang adalah laporan keuangan, ya itu udah bagus ya, udah jauh lebih bagus dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan dibandingkan dengan saham-saham Himbara atau bank BUMN yang lain, ini yang belum naik. Ya, ini yang belum naik karena memang kita tahu bahwa pangsa pasarnya lebih banyak ke arah properti ya. Properti UMKM gitu kan. Nah, jadi ya maklumin aja. Jadi dia tidak sewah sewah itu loh ya. Bank-bank yang lain ya kayak BBRI, BNI, BMRI gitu dia nggak sewah itu. Nah, karena itulah makanya kita menunggu dia. Ya, kita menunggu dia. Nah, apa yang kita tunggu? Nah, ini sekarang teman-teman lihat ya sentimen-sentimennya. Satu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan sudah keluar, itu udah cukup bagus. Nah, kita tinggal tunggu dividennya berapa. Ya, nanti pasti akan ada dividen hunter dari situ. Nah, ini kalau misalnya dia ngebest, mungkin saja menunggu ya kabar itu. Ya, nah, yang kedua adalah soal spin-off. Ya, spin-off bank syariahnya. Jadi unit namanya unit syariahnya, pokoknya USS-nya lah ya. Unit syariahnya si BBTN yang juga kabarnya akan merger atau mengakuisisi Bank Muamalat ya. Jadi sampai sekarang akuisisi ini atau merger ini itu masih ada kendala di soal apa itu namanya? Ada pihak-pihak yang belum setuju ya untuk si BBTN. Jadi contoh adalah MUI sama Muhammadiyah itu belum setuju dengan mergernya si BBTN dengan itu ya. Jadi takutnya itu ya nggak tahu lah, pokoknya takutnya apa lah ya. Saya nggak akan tahu komentarin situ. Tapi teman-teman tinggal ikutin ya. Ini pasti udah ada pendekatan. Sekarang lagi ada pendekatan ke MUI. MUI dulu nih. Jadi kalau MUI lolos ya mungkin di Muhammadiyah juga akan lolos atau pemerintah jalan aja begitu ya. Oke. Nah, itu yang kedua ya soal merger. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini mungkin ada sedikit kabar-kabar inilah yang mungkin akan ngelanjutin program 3 juta rumah ya jadi di pemerintahan baru. Jadi seandainya nih yang 02 ini benar di real count juga sudah ini ya sudah nanti ada pengumuman resmi lah ya. Sekarang real count udah berapa persen? Udah 70% lebih ya pengumpulan dananya kan. Nah, sementara 02 itu cukup jauh lah ya jaraknya ya. Jadi kita lihat akan ada program 3 juta rumah. 3 juta rumah itu berarti ya rumah-rumah inilah ya. Kita bilang apa ya? Ya rumah-rumah apa itu namanya? RS ya, rumah sangat sederhana ya, RS dan RSSS gitu ya. Ya kelebihan S-nya. Pokoknya RS lah ya, rumah sederhana itu yang akan digenjot sekitar 3 juta. Nah, itu akan melibatkan siapa? Ya pasti BBTN. Ya pasti akan melibatkan BBTN. Jadi kalau 3 juta rumah itu berhasil direalisasikan, ya artinya ya ada pemasukan untuk si BBTN-nya sendiri ya. Di luar ya sentimen-sentimen lain lah teman-teman bisa cek sendiri. Tapi yang saya lihat itu adalah 3 sentimen ini teman-teman ikutin. Pertama paling dekat adalah dividen ya. Nanti pasti akan ada dividen hunter lah ya. Kemudian yang kedua adalah soal muamalat sama si unit syariahnya si BBTN. Kabarnya itu akan diputus di bulan April ya April berarti kan Maret itu harusnya udah ketahuan tuh. Nah kalau diputus ya ini pasti akan ada pergerakan dan itu kalau dianggap cukup bagus untuk si BBTN-nya itu pasti juga cukup lumayan lah karena pangsa pasar untuk syariahnya cukup gede. Teman-teman bisa lihat BRIS lah ya, teman-teman bisa lihat BRIS bagaimana BRIS ya kan. Nah BRIS sendiri kan memang fokusnya di syariah kan. Nah diharapkan dengan bergabungnya si BBTN syariah ini plus muamalat itu seenggaknya ya deket-deketin BRIS lah, deket-deketin BRIS ya. Nah ini kan tetap masih anak perusahaannya BBTN kan. Nah sehingga nanti diharapkan juga ada setoran pemasukan untuk si BBTN. Itu yang kita lihat. Ya, oke. Itu udah BBTN. Oke, clear ya, udah ya.
Jadi kalau kalau dia akan ngebest ya sudah itu udah kita antisipasi ya. Jadi ya ya udah teman-teman udah tinggal bersabar aja di situ. Ingat ya, salah satu yang membuat ya akhirnya trading kita nggak maksimal yaitu soal ketidaksabarannya kita. Kalau memang masih sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya sudah teman-teman tinggal ikutin aja ya pergerakannya ya, dan ingat sebuah pergerakan besar itu butuh waktu ya, butuh waktu. Jadi jangan kita selalu mengharapkan gini sih ya, kalau masuk besok kaya gitu kan. Nah, itu yang mindset yang seperti itu tolong diganti lah. Ya, karena teman-teman bukanlah orang-orang yang baru kemarin sore datang ke pasar, ya kan? Nah, kalau teman-teman apalagi udah zamannya zamannya waktu Covid segala macam, teman-teman kalau udah bangkotan di dalam pasar ini, lu udah mesti tahu kenapa selalu dibilang itu butuh waktu pergerakan harganya. Kemudian harga itu selalu bergerak zigzag. Zigzag itu dalam arti dia membuat struktur higher high, higher low. Ya, jangan pada saat dia membentuk high aja yang kita mau, sedangkan pada saat dia membentuk low ketakutan ini kayaknya udah enggak gitu ya, udah selesai nih, sehingga makanya keuntungannya dia akhirnya tidak maksimal gitu loh. Jadi milikilah aturan sendiri gitu, habis itu ikutin aturannya, ikutin trading plan-nya ya, oke. Jadi ini untuk BBTN ya, harusnya cukup clear lah karena kita udah ngulangin lagi gitu ya. Oke, nah kemudian Astra International. Nah, Astra International ini kita udah bilang ya bahwa downtrendnya kemungkinan besar sudah mulai kelar ya. Downtrendnya kemungkinan besar sudah kelar. Kemudian sekarang datang kan ya, sentimen-sentimen cukup banyak. Salah satunya adalah soal laporan keuangan. Laporan keuangannya Astra International cukup bagus. Tapi ini ingat 2023 ya, 2023. Kemudian akan ada pembagian dividen ya, pasti akan ada dorongan. Jadi kalau di metodenya kita kemungkinan besar akan ada AR-nya, automatic rally-nya. Jadi setelah dia menyentuh low, nah dia akan bikin automatic rally. Nah, di sini akan mengakhiri, kita mungkin akan melihat adanya minor change of character ya, atau minor shock gitu ya orang bilang ya. Minor adanya sinyal perubahan pada trend. Ya, ini satu nih yang mengenai dividends. Kemudian ini laporan keuangan plus dividends ya. Kemudian yang kedua adalah soal insentif. Ya, insentif. Insentifnya itu ya kalau teman-teman mungkin lihatnya ke mobil listrik ya. Astra sudah keluar dari mobil listrik ya. Tetapi ada insentif untuk mobil hybrid juga. Hybrid ya, hybrid. Jadi kalau untuk hybridnya teman-teman bisa lihat Astra itu punya apa ya? Punya Zenith ya, punya Innova hybrid kan? Ya, kemudian hybridnya apa lagi ya? Suzuki itu punya apa? IMAS ya. Ya, Suzuki di mana ya? Suzuki aja hybridnya juga kan? Tapi itu kayaknya IMAS punya ya. Nah, teman-teman bisa lihat insentif untuk si mobil-mobil hybridnya. Itu udah mulai datang nih. Ya, udah mulai datang berdatangan kepada si Astra International. Nah, tetapi untuk yang pasar otomotif, teman-teman juga mesti perhatikan juga, yaitu apa? Keadaan ekonomi 2024. Ya, ekonomi tahun ini. Kenapa kita mesti memperhatikan ekonomi 2024? Karena gini, masalahnya adalah kalau ekonominya agak turun, ya tentu penjualan atau pembelian mobil itu pasti akan berkurang kan. Kenapa? Karena orang akan mengurangi konsumsi, apalagi mobil ini belum tentu menjadi sebuah kebutuhan yang mutlak harus dipunyai. Bahkan kalau teman-teman lihat dari perencanaan keuangan ya, mobil itu sebenarnya adalah beban. Ya, mobil itu adalah beban. Jadi pasti itu akan kurangin duluan gitu loh. Kurangin duluan kecuali mungkin mereka menggunakan mobil ini untuk mencari pemasukan ya. Ya, tapi kalau mobil itu cuma dipakai ya untuk kebutuhan sehari-hari, ya itu beban. Ya, itu pasti beban. Jadi itu kalau dalam perencanaan keuangan ini namanya kebutuhan tertier. Artinya bisa ada, bisa nggak ada. Ya kan? Kalau apalagi kalau ekonominya drop ya, ya jelas ya berarti mobil itu mungkin akan jadi kebutuhan kesekian. Itu walaupun mungkin nanti KPR segala macam KPM segala macam ya, itu kebutuhan sekian gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ekonomi itu mungkin akan ada penurunan pada penjualan mobil dibandingkan dengan 2023. Ini teman-teman juga mesti lihat kan. Nah, karena itulah kalau dilihat dari setupnya kita lihat dari Wyckoff-nya, ya kalau dia masih akan melakukan pengumpulan barang, itu wajar gitu loh. Kenapa? Sambil melihat, benar nggak sih kalau ekonomi global itu juga pengaruh ke dalam ekonomi Indonesia? Atau jangan-jangan
Ya, teman-teman tahu lah Gen Z ya, atau yang golongan milenial kan, kalau bisa gonta-ganti mobil, ya mungkin mereka gonta-ganti mobil juga. Itu mungkin juga akan jadi sebuah pertimbangan untuk ya kita mempertimbangkan untuk bagian otomotif itu kurang lebih seperti apa. Ini yang makanya kita mesti perhatikan untuk si Astra International. Ya, jadi kalau kita lihat dia akan mulai ngebase, ya akan mulai ngebase. Nah, ngebase-nya itu berarti menandakan itu ada di daerah set 1. Ya, itu ada di daerah set satunya. Jadi artinya pasti akan ada pengumpulan barang setelah barang-barang mungkin udah dibuang gitu ya. Termasuk laporan keuangan hari ini udah diantisipasi. Ya, karena itulah makanya ada terjadi penurunan. Kemudian sebenarnya banyak sekali sentimen-sentimen cukup negatif ya sebelumnya, di mana ada kayak recall untuk hampir boleh bilang semua mobil-mobil Astra. Ya, kenapa ya? Karena masalah airbag atau apa gitu ya, pokoknya masalah kemarin lah ya. Nah, ini mungkin udah selesai ya, mungkin udah selesai. Nah, jadi yang kita lihat itu adalah proses penurunan ini ya, kemungkinan besar udah kelar, jadi kita tinggal menunggu dia membentuk base dulu. Nah, habis itu nanti baru kita lihat dia akan seperti apa. Ini untuk Astra. Jadi kalau masuk sekarang ya belum, ya kita belum akan masuk, walaupun mungkin nanti akan ada pergerakan. Ya, karena apa? Karena kalau kita lihat dari metode kita, sebenarnya ada beberapa pergerakan dalam set 1 itu kan. Ada pergerakan dari selling climach ke AR kan. Jadi ada sebuah pergerakan di situ, ada sebuah swing. Kemudian yang swing selanjutnya ada sebuah pergerakan lagi dari secondary test ya, dari secondary test menuju ke UT atau utatnya kan. Ya, itu kan ada sebuah pergerakan lagi. Jadi contoh misalnya teman-teman bisa lihat kayak Sido. Itu kan ada sebuah pergerakan lagi. Nah, pergerakan ini bukan berarti dia akan langsung naik gitu kan. Karena apa? Kita memang tahu ada 2 kali swing yang bisa kita ikutin. Tetapi kita cenderung tidak ngikutin itu. Lebih baik ya tunggu yang di akhir-akhir lah kalau teman-teman mau jauh lebih enak gitu naiknya ya. Nah, satunya lagi adalah yang kita mau tunggu adalah springnya. Spring. Nah, setelah spring itulah makanya kita mau ikut. Ya, berarti itu di daerah fase D. Nah, itu akan jauh lebih sustain. Ya, karena apa? Karena pergerakannya itu akan bikin kotak-kotak-kotak gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah belajar mengenai teorinya Nicholas Darvas, teori box, nah itu di daerah situ tuh, ya daerah fase D. Ya teman-teman bisa lihat kayak misalnya BPTN itu kan ada box, ya box di ujungnya nih di fase D itu ada box, ya kan? Ada box ya, jadi box ya, atau mungkin mau lihat lebih jauh lagi ada di MARK. Ya, kita teman-teman bisa lihat di belakangnya itu akan seperti apa. Karena pergerakan yang kita mau, ya, pergerakan yang kita tahu bahwa ini adalah pergerakan yang akan jadi stabil naiknya ya. Itu adalah pergerakan yang membentuk sudut berapa? 45 ya, seenggaknya 45 derajat gitu ya, tidak 90. Kalau 90 kan begini ya. Ya kan? Nah, kalau itu udah pasti nggak akan kita ikuti. Kalau lihat Sido saat ini, pergerakannya gimana? Ya, ini secara price action lah ya, price action. Jadi kalau teman-teman lihat Sido saat ini adalah cenderung 90 derajat. Kita cuma tinggal tunggu turunnya aja. Ya, nah kalau sekarang penaikannya itu memang adalah swing untuk periode dari secondary test untuk ke utatnya, ke atasnya kan, gitu ya. Jadi otomatis ya kita tahu bahwa oh nanti akan ada penurunan lagi mungkin setelah dividen selesai ya, nanti akan ada turun lagi. Tapi kalau penurunan selanjutnya itu kita udah mau tungguin loh. Ya, kita udah mau tungguin. Jadi nanti jangan sampai keluar komentar. Ini Sido turun nih. Kita berani ambil nggak? Itu kalau secara metode itu sudah waktunya kita ambil. Ya, cuma waktunya ambilnya gimana? Teman-teman udah pasti harus nunggu LPS. Ya, karena sangat tidak mungkin tidak ada ceritanya orang punya metode untuk nangkap spring. Itu ya, nggak ada ceritanya. Jadi spring itu kan berarti dia nembus sampai ke bawah support. Tidak ada ceritanya itu. Ya, tidak ada ceritanya itu dia bisa nangkap spring di daerah spring gitu. Tiba-tiba habis itu dia ngambil benar-benar di daerah bawah. Walaupun kita tahu bahwa oh ini udah mau kelar. Ya, kita udah tahu ini akan kelar gitu kan. Cuma ini kan pergerakan 90 derajat. Ini pergerakan 90 derajat. Jadi nanti turunnya pun akan seperti itu. Itu makanya kenapa kita berjaga-jaga nggak ngambil. Ya, kalau teman-teman udah ngambil daerah bawah sini, ya ini sebenarnya udah daerah-daerah di mana kita mau jualan. Ya, untuk Sido. Ya, cuma mau update aja. Jadi kita akan tunggu dia bawa.
Tunggu di bawah. Nah, pada saat dia turun ke bawah, ingat sekali lagi, kenapa nggak berani ambil? Lah, kenapa kita mesti nggak berani ambil? Kalau teman-teman sudah mengerti metodenya, ya udah paham pergerakan harganya, udah pasti kita akan berani nongol dari situ. Ya kalau lu nggak berani ngambil, itu masalah di mana? Masalah di psikologinya lu, masalah di emosinya lu, bukan masalah di tekniknya. Tekniknya udah cuma begitu-gitu doang ya. Teman-teman udah ngikutin pergerakan-pergerakan kita ya, cuma begitu-gitu saja kan? Ya. Nah, termasuk teman-teman mungkin bisa lihat ASLC. ASLC ini sekalian saya jawab ya. ASLC. Nah, itu kalau teman-teman tanya soal ASLC, apakah dia sebuah pergerakan yang udah confirm? Iya, ini sebenarnya udah confirm. Cuman kalau kenapa kok kayaknya saya kurang gitu suka untuk ngikutin ASLC? Karena dari sisi apa ya? Dari sisi sebuah rasionya, ya apa tingkat pengembalian saya lupa tingkat pengembalian profitnya lah gitu ngomong ya ke investor itu kurang ya yang dicerminkan oleh sebuah rasio namanya ROE ya ROE. Jadi karena dia kurang ya udah teman-teman jangan ngarapin pergerakan yang tiba-tiba bang gitu loh. Itu pasti agak-agak susah diharapkan di situ. Jadi lu mesti benar-benar bisa bersabar kalau di ASLC ya. Nah, itu juga ya salah satu yang mempengaruhi pergerakan harga lah ya. Kalau ROE-nya bagus, tentu investor berharapnya apa? Berharap adalah pengembalian atau return kepada investor, dana yang dia kasih ke investor, return-nya itu gede dari manajemen. Ya, semakin gede ROE, ya tentu nggak bisa ngelihat rasio itu tok ya. Ya, tetapi ini adalah salah satu faktor ya yang kenapa kita ngelihat ya udah SLC ya lu pelan-pelan aja karena gue tahu dia pelan-pelan. Makanya saya pindahin ke akun yang memang pelan-pelan gitu loh. Ya sudah nggak usah kita lihat nanti tunggu kapan gitu lah ya baru kita lihat lagi ya. Nah ini SLC itu kurang lebih kayak gitu. Posisinya masih sama nggak? Masih kalau teman-teman lihat dia udah di daerah fase D ya daerah-daerah berarti LPS ya. Nah di sini harusnya akan bikin struktur ya dia akan bikin struktur. Teman-teman mungkin kalau misalnya lihat ya ini struktur ya. Ya, ini minornya ya. Ini adalah low ya, kemudian dia sempat naik, kemudian bikin high ya, high ini tembus ya, kemudian dia low-nya di mana? Low-nya itu ada di sini. Berarti ini high low ya. Artinya kalau high low ini tidak diambil, tidak ditembus ya, berarti posisi trend-nya itu masih utuh ya. Nah, habis itu apa? Kita mau tunggu dia nge-break ini. Begitu dia nge-break ini, maka low ini terkonfirmasi low. Jadi ini akan jadi high low kan? Ya, nah ini kan berarti pembentukan strukturnya udah mulai. Gitu ya. Jadi nanti ada LPS gitulah ya dan sampai nanti akhirnya tembus ke atas. Begitu tembus ini berapa nih? Mungkin sekitar 1.400 ya. Kalau dia udah di atas 1.400 ya tinggal persiapkan lagi mental lu untuk apa? Sideways. Untuk SOS. Jadi mungkin aja nanti akan ada SOS lagi di sini. Ya, nggak tahu nanti dia akan reakumut apa lagi ya. Ya, mungkin nanti dia akan lihat karnya itu seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi kalau secara technical dia udah oke, udah memenuhi itulah ya. Memenuhi semua fase-fasenya kita, LPS-nya juga masih ya. Jadi ini sampai sekarang itu belum fail, ya belum gagal sama sekali. Jadi masih terus naik. Gitu ya. Jadi ASLC udah MTDL. Nah, MTDL ini juga sama. Ini mah tipikal saham-saham lelet gitu kan. Nih. Ya, nah teman-teman kalau lihat ya, ini saya cuma ngeliat minornya aja ya. Teman-teman kalau misalnya mau ikutin, oh ini saya mau ngikutin untuk inilah ya, untuk swing misalnya ya, untuk swing. Ini sebenarnya tipikal untuk swingnya agak-agak susah ini. Ya nih teman-teman lihat ya, ini kalau misalnya kita lihat dari trend line dia udah break, udah patah, udah ya. Kemudian kalau lu lihat dari teknikalnya, ya kalau dia nanti akan retest kembali ke bawah sini, ya udah wajar aja. Kan setelah break ya dia mungkin nanti akan ada retest. Ini retestnya kayaknya udah kelar nih. Ya cuman ini hari ini coba lihat volumenya. Sorry. Udah nggak apa-apa. Mana ya?
Sebentar, kok nggak keluar indikatornya? Mana volumenya? Ini belum keluar kan? Belum. Sebentar ya. Nah, volume udah keluar ya. Nah, jadi dia masih akan retest kembali ke kalau misalnya dia sampai ke 530 atau 500 juga sebenarnya masih nggak masalah. Hari ini berapa? Oh, gila, volumenya kan, volumenya juga masih cukup kecil ya, volumenya ya. Jadi ya teman-teman, kalau dia udah break ya, kemudian dia retest, itu memang udah pergerakan yang wajar. Nah, sekarang kalau kita mau lihat nih, apakah ini strukturnya masih utuh? Nah, mari kita lihat strukturnya. Ya, kalau pergerakan ambillah dari sini ya. Nah, nggak tahu gede ya. Ambil daerah sini nih. Nah, kalau ini teman-teman anggap ini adalah low, pergerakan selanjutnya kemana? Ke atas kan? Ya, kemudian dia berhasil break. Kan dia udah close di atas nih. Berarti ini high. Nah, terus habis itu low-nya di mana? Ini. Ini adalah high low. Oke? Ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pergerakannya, ini kan begini, begini, terus naik ke atas kan? Nah, next-nya dia ngapain? Dia mencari low yang baru. Ya, low yang baru. Nah, low yang baru ini harus lebih tinggi daripada ini. Gitu ya. Nah, jadi selama low-nya lebih tinggi, masih lebih tinggi, ya udah trennya itu masih oke. Minornya nih, ini low-nya ya. Jadi low-nya ini tidak boleh patah. Ya, tidak boleh patah. Artinya penurunan ini tidak boleh sampai di bawah low itu. Kalau dia sampai di bawah low itu ya udah selesai. Ya. Ini untuk MTDL. Jadi kalau teman-teman tinggal tunggu ini, misalnya, oh gue mau ambil nih MTDL untuk ngikutin trennya ini high high, high low, ya mungkin habis itu kemana dia? Bentar. Ya ini udah break malah. Keren ya. Mana ini? Nah, oh belum. Ya ini kena di situ. Ya mungkin dia masih akan ke arah sini. Yang IG saya nggak mungkin bisa ngambil itu ya, ngambil semuanya ya teman-teman, nanti tinggal dilihat di YouTube. Nah ini kan kenanya pas di situ ya. Jadi ini, nah, biar kelihatan ya. Nah ini kan kena pas di situ. Jadi kalau dia turun ya sudah wajar aja lah ya. Nah tetapi penurunannya tidak boleh lebih dari ini. Berapa ini? 490 ya, sampai gopay lah ya. Ini nggak boleh turun di bawah itu. Jadi kalau sekarang apa yang terjadi pada MTDL, ini dia sedang retracement. Kita lihatnya kayak gitu. Dia sedang retracement untuk MTDL ya. Kalau misalnya mau ambil, ya udah tunggu dia selesai retracement. Nanti dia akan ada pembalikan arah. Nah, pada saat pembalikan arah itu ya pasti akan keluar sinyal-sinyal. Yang paling kita suka itu adalah keluarnya sinyal bullish engulfing. Ah, habis itu baru lu masuk, gitu kan? Ya kayak gitulah ya. Ini minor doang ya, minor. Jadi kalau bisa tembus 610 ya masih akan ke 710. Nah, ngikutin technical ini saya bilang ya, saya ini bilang sekali lagi ya, jangan buta-buta ngikutin technical talk ya. Ya makanya kenapa orang jadi sering banget, "Oh, ini karena lu apa ya, cuma tarik-tarik garis, nggak ada gunanya." Betul, kalau cuma tarik garis doang nggak ada gunanya. Ya lu mesti taruh itu ada bensinnya. Ya lu mesti cari bensinnya. Bensinnya itu apa? Bensinnya itu adalah sentimen. Ya, bensin itu adalah sentimen. Jadi sentimen itu penting nggak? Penting. Agar kita bisa nilai ini technical, ini jalan apa enggak. Gitu. Seenggak-enggaknya memberikan kepada kita apa itu namanya tingkat kepastian lah ya. Tingkat kepastian yang lebih tinggi gitu loh. Oh, bukan tingkat kepastian, ngomongnya apa ya? Probabilitas yang lebih tinggi ya untuk jalan. Ya, probabilitas yang lebih tinggi untuk jalan. Karena itulah makanya kenapa setiap pagi saya selalu banjirin tele itu dengan berita. Nah, berita-berita itu sebenarnya adalah kumpulan yang mau saya kumpulkan di situ agar apa? Agar nanti kita lihat teknikal-teknikal dari saham-sahamnya. Ini bisa nggak jadi bensin buat saham ini bisa nggak jadi bensin buat ini bisa nggak jadi bensin buat itu. Kalau di dalam teknikalnya udah bagus, apalagi plus ada bensin, ya otomatis kan pasti akan menyala kan, gitu. Nah, tapi menyalanya saya nggak mau ngambil yang 90 derajat. Kalau sampai akhirnya oh ya saya mungkin berhasil dapat yang 90 derajat ya. Nah, apa yang saya lakukan ya saya siap-siap keluar pada saat ya mungkin udah keluar sinyal untuk keluar gitu. Kenapa? Karena kalau dia naik terlalu cepat, turunnya juga akan cepat. Kenapa naiknya terlalu cepat, turunnya juga akan cepat? Karena tidak kuat fondasinya. Fondasinya apa? Market maker nggak mungkin ngambil pada saat harga lagi jalan. Itu prinsip gitu. Ya itu prinsip. Lu kalau punya uang gede juga nggak bakalan ngapain gua harus itu ikutan untuk
ngambil ke atas gitu kan. Ini nanti pasti akan diturunkan. Ya, analogi ini udah sering saya ceritakan lah ya. Kayak teman-teman beli sebuah barang lah. Lu punya uang, lu tahu barang ini akan laku, ya kan? Gue beli nih, ya gue beli, ternyata gudang gue belum penuh tapi udah ketahuan sama orang bahwa ini akan naik gitu kan. Jadi apa yang lu lakukan? Ya biarin aja dia naik. Dia akan biarin dia naik. Nah, barang yang sudah ada di gudang, apa yang dilakukan? Dijadikan bumper atau dijadikan sebuah volume, jadikan supply untuk menurunin harganya. Ya kan? Nah, jadi dia akan buang itu barangnya. Ambil contoh teman-teman lihat sekarang kayak harga beras nih, beras. Ya beras lagi naik tinggi-tingginya. Teman-teman kalau cek di ini, ya ini saya dengar dari beberapa inilah ya, beberapa pedagang ya. Di pasar induk sebenarnya banyak berasnya. Ya, pasar induk sebenarnya berasnya banyak. Nah, harga yang begitu tingginya dinikmati oleh mereka nggak? Jelas dinikmati. Ya jelas dinikmati. Mereka keluarin terus kok. Ya, dikeluarin terus kok. Belum lagi kan kita masih punya import kan. Ya mesti import. Belum lagi ada namanya beras bulog. Itu terus dibanjirin. Ya, nah, udah banjir segitu banyak aja, masih aja harganya tinggi. Kenapa coba? Karena permintaannya banyak. Belum lagi ya, teman-teman kalau dengar ibu-ibu kalau lagi ini ya, lagi ngomongin soal beras, oh kalau di sini ada beras, di sini ada beras ya, nanti diserbu, begitu sampai nggak ada lagi. Ya nanti diserbu kayak gitu loh. Ya, begitu ada ya mereka ngantri, walaupun udah dibatasi satu orang satu ya, mereka ngantri untuk beberapa ini beberapa beberapa pembayaran ya teman-teman tahu lah ya kayak gimana lah ya. Nah itu yang akhirnya kepanikan begitu ya akhirnya membuat harga itu terus bertahan ya terus naik. Padahal harganya masih sama loh. Teman-teman beli beras sekarang berapa? 80.000, 100.000 kan? Ya. Nah tapi harga sebenarnya itu baru 60.000, 69.500 masih tetap sama kok. Ya saya nggak tahu teman-teman belinya di harga berapa ya. Tapi yang kita lihat tuh mereka masih keluarin dengan harga yang sama 69.500. Karena saya beli segitu gitu loh. Memang iya dibatasi. Ya toh ngapain lu tumpuk-tumpuk? Nggak bisa kita makan semua juga gitu loh. Ya, tetapi karena kepanikan yang ada, ya ini yang kalau kalau ini ya kalau lihat harganya udah 90 derajat, orang itu cenderung euforia. Ya, euforia. Nah, jadi akhirnya apa? Dia goreng terus, harganya terus naik. Jadi akhirnya dia bertahan di situ. Gitu. Tapi nanti teman-teman akan lihat turunnya juga akan cepat. Pada saat apa? Pada saat permintaan ini udah mulai stop. Ya, permintaan ini udah mulai rasional lah. Orang-orang udah mulai ada kok barangnya gitu kan. Gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti akan lihat ya pergerakan-pergerakan yang 90 derajat itu kenapa turunnya dengan cepat? Karena ya pergerakan naik itu seringkali trader-trader itu nggak pakai logika. Jadi akhirnya timbul istilah YOLO, FOMO, ya termasuk FOPO itu ya. Nah itu yang terjadi akhirnya menggerakkan harga, ya. Nah begitu harganya udah nggak ada yang mau beli, kayaknya gue ketinggian nih harganya, ya. Nah jadi akhirnya harga itu pasti akan terjun bebas. Karena yang lepas juga sama, sepanik mereka beli, sepanik mereka jual. Itu yang terjadi gitu loh pada pergerakan harga. Jadi kalau lu lihat technical perhitungkan adalah emosinya. Emosi itu adalah hal yang paling utama. Psikologi adalah hal yang paling utama di dalam trading. Di dalam pergerakan harga. Jadi kalau lu bisa mengendalikan emosi, ya lu otomatis juga bisa ngelihat bagaimana pergerakan harga ini. Ini pergerakan harga ini terjadi karena emosi atau karena apa? Gitu kalau ternyata karena emosi, gue nggak mau FOMO, gue nggak mau YOLO, gue nggak mau FOPO gitu loh. Gue nggak punya saham itu nggak masalah. Gitu ya. Semua itu harus based on balik lagi ke technical. Ya, jadi kalau teman-teman lihat dari 3 pilar trading, yang paling penting apa? Psikologi. Psikologi. Nah, next setelah psikologi adalah risk management. Ya, setelah risk management baru kita bicara mengenai technical, garis-garis itu loh. Ya, nah, tetapi seringkali orang yang mendewakan garis-garis ini. Garis-garis itu nggak ada gunanya. Benar-benar nggak ada gunanya kalau teman-teman nggak bisa membaca psikologi di balik pergerakan harganya. Gitu. Apalagi psikologi emosinya kita kebawa di situ. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, hal yang paling menyenangkan dari trading, kenapa saya masih sampai hari ini masih ada di situ?
Teman-teman udah kenal saya berapa tahun ya? Ya, YouTube-nya udah sekitar berapa ya? YouTube-nya aja sudah hampir 4 atau 5 tahun ya, itu 2017 ya. Ya 2017 sampai itu berarti udah 7 tahun loh. Dari YouTube doang udah 7 tahun ya. Nah, kenapa saya masih senang dengan itu? Karena apa? Hal yang saya senangi dari trading itu adalah dia itu membentuk kitanya. Membentuk kitanya. Jadi bukan jangan sampai kita yang ikut pasar tapi kita sendiri nggak terbentuk. Lu otomatis terbentuk. Lihat deh dalam hidup sehari-hari, lu dari yang orang yang tidak sabar kok jadi lebih sabar. Lihat aja deh. Ya, tapi kalau lu mau belajar, kalau lu nggak mau belajar pasti lu nggak bakalan lihat hal-hal kayak gitu. Ya, oke, itu MTDL. Nah, Goto. Nah, Goto hari ini itu kan ada namanya public expose ya. Ya, kemudian apa? Dia membantah itu jelas-jelas dibantah. Kalau dia nggak mungkin melakukan yang namanya merger. Nah, kalau dia pas dia bantah itu, sebenarnya sih saya udah oh ya udahlah. Gitu kan? Karena itu adalah sentimen paling kuat untuk Goto. Ya, sentimen paling kuat untuk mengurangi saham yang beredar 75% plus 6,5 miliar ya. 6,5 miliar saham yang dimiliki oleh apa itu namanya GM apa gitu lah ya, pokoknya dia masih punya 6,5 miliar untuk dilepas. Ya, nah itu ada salah satu sentimen. Nah, sentimen positifnya ada nggak? Ada, yaitu jatah. Ya, saya lupa istilah apa gitu ya istilahnya. Jatah yang akan didapat oleh Goto dari Tokopedia, ya dari transaksi-transaksi yang itu yang akan diberikan setiap 1 kuartal, 3 bulan sekali. Jadi total setahun itu dia akan dapat sekitar 788 miliar ya, miliar rupiah. Sebenarnya itu dana cukup gede loh, itu hampir 1 triliun. Ya, hampir 1 triliun. Tapi kalau dia bukan saham teknologi, itu sebenarnya uang yang sangat-sangat besar untuk mengembangkan usaha. Ya. Itu sebenarnya ya itu yang kita masih lihat itu adalah itu. Cuman untuk yang lain-lain kalau sampai oh udah mergernya nggak jadi, oh ini merger benar-benar bukanlah karena dibantah langsung kayak oleh manajemen ya. Dan kita lihat dari pasar juga apa pergerakan harganya juga udah hari ini turun berapa ya? Turun 6% lebih. Ya, turun 6% dan turun di bawah loh. Di bawah area yang kita mau nih. Ya, di bawah 78. Ya, sekarang 75. Jadi otomatis teman-teman harusnya udah keluar dari situ. Sudah keluar aja dulu, ya, keluar aja dulu kita akan melihat sesuatu yang lain saja. Ya, ini berarti ya kalau misalnya teman mengambil ini udah kena stop loss. Ingat, kalau udah kena stop loss jangan dipertahankan. Kita mungkin saja salah, ya. Kita mungkin saja salah. Teman-teman bisa lihat ya apa yang kita lakukan jadi rekomendasi lah ya. Jadi rekomendasi kan nggak 100% benar. Ya, saya nggak pernah mengklaim bahwa apa yang kita rekomendasikan semuanya jalan. Nggak. Banyak kok yang kena stop loss. Ya, banyak yang kena stop loss. Karena itulah makanya risk management penting. Kenapa? Market itu tidak pernah salah. Kita yang salah. Ingat ya, jadi nggak usah dibantah. Jadi nggak usah dibantah. Kalau misalnya, oh udah kena stop loss, keluar. Gitu. Karena trading plan kita mengharuskan dia keluar. Gitu ya. Nah, nextnya apa? Lu cari yang lain. Ya kita masih punya kok banyak. Misalnya MARK itu sampai sekarang masih floating. Ya, saya nggak tahu teman-teman floating berapa. Terus Arko hari ini masih floating. Bahkan Arko itu sebenarnya udah cukup gede ya. Ya saya nggak tahu teman-teman punya udah berapa. Kalau masuk ya itu berarti harusnya udah sekitar 70-an ya. Ya udah sekitar 70-an. Nah ini saya coba ukur ya. Ini kalau teman-teman masuknya dari mana? Ya ini harusnya sudah sempat 70-an ya. Ya, udah hampir sekitar 70, sempat 70. Tapi hari ini kelihatannya sih kayaknya akan mulai koreksi dulu karena swingnya belum ada nih. Ini Arko nih. Ya, nah kalau teman-teman lihat ya, saya mungkin oke lah kita bilang 7-8% kita loss di Goto. Ya kalau Arko teman-teman dapat, MARK teman-teman dapat, BBTN teman-teman dapat, apalagi yang teman-teman dapat. Ya, ada saham-saham lain yang teman-teman dapat. Misalnya contoh apalagi ya? Sama apa lagi yang teman-teman masih pegang ya? Ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman masih pegang 7-8% di Goto sebenarnya nggak memberikan efek apapun kepada modal kita, benar nggak?
Kenapa? Karena floating kita jauh lebih gede daripada loss kita. Gitu ya. Nah, itu bagian dari risk management, bagian dari money management yang orang lain tidak mau memperhatikan itu. Padahal itu adalah hal yang utama loh. Lu bisa mengontrol atau mengendalikan psikologinya lu, itu kalau lu punya risk management bagus. Risk management, kan lu tahu ya bahwa semua teknik, semua setup, semua metode, itu nggak ada yang winning rate-nya 100%. Tidak ada. Ya kasih tahu saya, makanya saya selalu menantang siapapun yang punya metode atau punya teknik, yang punya setup 100% winning rate-nya, kasih tahu saya. Berapapun uangnya saya beli. Ya kenapa? Karena saya nggak pusing kan, itu kan 100% winning rate-nya. Betul nggak? Tapi karena nggak ada, karena tidak ada winning rate yang 100%, disitulah peranan risk management. Pada saat kita kena yang namanya kalah atau loss kita harusnya kecil. Ya, bagaimana cara kita bisa loss kecil? Di situ fungsinya stop loss. Di situ fungsinya trading plan. Ya, lu tahu di mana gua harus keluar. Nah, loss kita akhirnya loss yang kecil. Karena itulah makanya saya lengkapi dengan rumus kan. Lu mau profit konsisten, rumusnya gimana? Big loss-nya jangan datang. Big loss-nya tidak boleh ada di dalam perjalanan trading lu. Nah, kalau gue kena stop loss terus gimana? Teman-teman juga udah tahu kan sebuah aturan kan. Kalau lu kena stop loss terus, cek marketnya seperti apa. Kalau marketnya lagi jelek, jangan paksain diri untuk trading. Ya, ingat ya, kan aturan-aturan udah komplit banget. Nah, kalau kena stop loss lagi, kena stop loss lagi, ya kan? Berarti ini bukanlah waktu untuk lu trading. Ini adalah waktu lu untuk istirahat, gitu kan? Nah, kalau misalnya market bagus, lu kena stop loss. Nah, itu yang mesti dipertanyakan apa? Lu masuknya gimana? Gitu ya. Jadi market itu tidak pernah salah. Yang salah itu apa? Kita. Nah, karena kita yang salah, yang teman-teman melakukan apa? Koreksi. Ya, jadi kalau lu koreksi, yang lu jurus-jurus yang lu pakai itu terus dikoreksi. Ya, terus dikoreksi. Akhirnya lu bisa mendapatkan entry yang lebih tepat, lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus dari waktu ke waktu. Ya, karena kalau teman-teman udah bangkotan di dunia trading ini, tetapi yang teman-teman dapat masih lebih banyak loss-nya dibandingkan dengan untungnya. Nah, yang perlu dipertanyakan itu siapa? Marketnya, ya mentornya, apa orangnya? Ya, jadi lu mesti koreksi. Oh, bagaimana ya gue menggunakan jurus ini ya? Ya, teman-teman tahu ya pisau. Pisau itu pakainya untuk apa? Untuk motong, ya kan? Untuk memotong. Nah, kalau pisau ini tumpul, bisa nggak buat motong? Bisa, karena memang fungsinya pisau untuk motong. Ya, cuman kalau dia tumpul, lu motong ya mungkin ya, baru beribuan kali atau puluhan kali baru dia putus. Nah, bagaimana caranya agar gue sekali potong bisa putus? Lu asah. Ya, lu asah. Nah, proses mengasahnya dalam trading adalah lu evaluasi, lu koreksi. Gue masuk kenapa salah ya? Gue masuk kenapa salah ya? Itu koreksi terus. Ya. Nah, kalau teman-teman mau melihat jauh lebih cepat untuk melakukan koreksi, lakukan di forex. Teman-teman akan dapat terus tuh. Wah, gue salah masuk lagi. Kenapa ini? Koreksi, koreksi. Lu mau main emosi lu, lakukan di forex. Selesaikan itu secepatnya. Ya, selesai secepatnya. Teman-teman bisa mendapatkan hasil gua analisa benar apa enggak, itu dalam hitungan jam. Ya, emosi lu main apa enggak, lu tinggal bisa cek di situ. Kenapa? Karena kita pakai time frame bisa 1 menit, bisa 5 menit, bisa 15 menit. Gitu. Kelarkan psikologinya lu. Begitu lu kelar, ya habis itu lu bisa mulai sadar nih, benar nggak psikologi itu penting? Benar nggak risk management itu penting? Kalau iya itu penting, maka latihlah diri lu. Ya, kendalikan diri lu. Oh, bagaimana cara ngendalin nih? Harus ada trading plan. Harus ada waktu untuk melakukan yang namanya analisa. Harus ada waktu melakukan research. Itu butuh waktu. Jadi bukan trading itu seperti yang teman-teman lihat di media sosial. Yang cuman yang penting datang ya, lihat market, oh gini, oh chartnya begini, oke gue masuk. Ya, cuman gue masuk gitu kan. Enggak seperti itu. Lu butuh waktu untuk melakukan research.
Ya lu mau pakai apa? Lu mau pakai screener, lu mau pakai pakai apa sinyal apapun gitu ya. Yang keluar pasti bukan satu. Mereka tidak akan memberikan kepada lu sinyal cuma satu saham doang, nggak bakalan bisa. Ya, oh bisa aja dia kasih lu satu sinyal. Ya kebetulan memang keluarnya satu sinyal di situ. Jalan atau tidak itu tergantung dari market. Gitu ya, bukan tergantung dari oh sinyalnya keluar pasti jalan besok, enggak. Gitu. Saya punya satu robot ya yang keluarin sinyal tiap hari. Apakah saya terus trading? Enggak. Dari sinyal-sinyal yang ada itu tetap kita harus melakukan screening. Tetap kita harus lakukan analisa lagi, kemudian tentuin mana yang dari semua sinyal-sinyal yang keluar itu mana yang kita pilih. Gitu baru bisa oh ini. Gitu. Kalau teman-teman benar-benar menyerahkan kepada robot, kita udah backtest, enggak bagus. Enggak bagus gitu loh ya. Hasil yang sama, hasil screening dari robot itu keluar nih saham-saham itu. Kita backtest tanpa kita campur tangan. Itu malah minus 70%. Coba bayangkan. Ya. Nah, habis itu sinyalnya keluar, kita campur tangan. Ya, puji Tuhan, bulan ini kita bisa plus 30. Ini kalau kita campur tangan. Ya, ini campur tangan loh. Ya, artinya apa? Ya, nggak ada winning rate yang 100%. Winning rate yang kelihatannya jelek sekali di backtest, ternyata saat kita mulai ya menganalisanya, ya mungkin kita bilang, oh ini kita perhatikan teknikalnya, kita perhatikan bagaimana pergerakan harganya, ya plus ya teman-teman jaga dengan risk management, hasilnya cukup bagus. Gitu. Padahal kalau di backtest itu jelek. Gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa 100% memang bergantung pada technical, iya. Nggak bisa juga bergantung pada fundamental. Ya, oke. Makanya kita melengkapi ini semua nih, ada fundamental, ada technical, ada sentimen ya. Nah, ini semua untuk apa? Untuk menjaga agar psikologi kita pas gitu ya. Ada probabilitas untuk masuk itu lebih tinggi. Ya, kemudian habis itu semua probabilitas ini kita lindungi dengan risk management. Ada trading plan-nya di situ, ada stop loss-nya di situ. Kemudian kalau gue masuk nggak 100% modal cemplungin ke satu saham, enggak. Gitu. Itu pasti kita diversifikasi juga. Gitu. Ya. Oke. Ini dasar banget sih. Cuman ya berapa banyak orang yang benar-benar mau ikut gitu ya, benar-benar melihat bahwa oh kayak gitu ya. Gitu kan? Jarang sekali orang yang mau benar-benar mau evaluasi gitu loh. Oh, ini udah salah nih. Yang mereka lakukan kalau udah salah, oh ini kena stop loss nih. Nyalain siapa? Oh, nyalain mentornya. Ya, nyalain metodenya, ganti metode yang lain. Ya, kemudian nyalain marketnya, nyalain bandarnya dan lain sebagainya. Udahlah. Ya itu udah bahasa lama banget, udah basi banget gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lihat PGEO. PGEO. Nah, apa yang teman-teman lihat dari PGEO sama, itu kurang lebih masih sama. Yang kita masih lihat adalah kalau lihat dari ini teknikalnya, strukturnya itu masih dalam keadaan uptrend ya. Jadi kalau dia ada di dalam base ini ya base-nya ya. Ini dalam base ini ya. Nah, kita tinggal tungguin apa? Tungguin dia selesai aja. Nah, selesainya pun kita nggak tahu dia akan selesainya berapa lama. Ya, tetapi yang pasti dia sudah mengerucut. Ya, mengerucut. Nah, di ujungnya itu nanti akan kayak brand. Kalau brand udah mulai, PGE kan satu sektor kan? Ya, satu sektor. Nah, kita lihat kalau brandnya konsisten mulai naik, PGEO juga pasti akan ada pergerakan di situ. Saya tandain ya, ini sebenarnya udah tinggal nunggu aja ya dia mau naik atau mau turun. Ya, ini tinggal udah teman-teman tinggal lihat. Nanti ya pasti ujungnya pasti ada money spotnya. Kita lihat ya. Volumenya, nah itu volumenya sebenarnya udah habis tuh. Ya, ini tinggal tunggu beberapa hari lagi lah. Nih, ya. Ini tinggal perhatikan. Nanti dia pasti nanti kayak brand gitu. Ya, brand kebetulan naik tapi masih belum ngebreak nih. Ya, ini teman bisa lihat kan brand ya. Ya kan? Ini mungkin PGO masih di sini nih. Masih 1 2 3 candle nih. Ya, ini habis itu ini brand berapa candle? 7 ya. Hampir 8 candle.
Ya, jadi ini yang teman-teman perhatikan aja PGO. Ya, cuman ini saham pemerintah ya. Nggak tahu nanti tiba-tiba ada campur tangan atau apa. Ini agak repot ya. Tapi ini udah 4 candle nih. Ya, 4 candle di PGO. Ya, ini sebenarnya udah cukup bagus, tinggal perhatikan aja. Brand konsisten, PGO harusnya akan ikut. Ya. Oke, ya, targetnya ya teman-teman tinggal lihatlah target-target atas itu. Oke, ini PGO ya. Jadi potensinya adalah money spot. Oke, LP. Nah, kita lihat LP. Ini LP bagaimana nih? Oh, berarti udah lumayan dong ya. Kita lihat ya LP. EMA 50 di mana? Ini udah break. Nih, LP. Kemarin saya tandain 276 ya. Ya. Nah, pada saat dia break 276 itu seharusnya teman-teman udah keluar. Ini ya, kalau LP itu kan udah kena EMA 50-nya di mana? Dari sini kan. Ya sama lah 276 itu ya. Ini udah teman-teman udah tinggal keluar, nanti tinggal masuk lagi itu aja, tinggal ikut pergerakannya. Sebenarnya yang kita mau tunggu dari LP itu adalah dia nggak tembus ya, ini tembus tapi volumenya kecil ya pada tembus ke bawah ya. Nih, kita nggak mau dia tembus ya, kita nggak mau tembus di kotak merah ini. Dan begitu dia tembus ya sudah keluar dulu ya. Sekali lagi kita nggak tahu dia akan spring apa enggak ya, walaupun kelihatannya memang setelah break dari trendline ini ya, ini yang kotak merah ini dia memang ngebest di situ kan. Nah, apakah ini adalah fase akhirnya spring, habis itu baru mulai kembali naik. Karena di ujungnya sih bagus nih. Nih, teman bisa lihat ya. Ini namanya Morningstar. Tek 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 tiga ini. Ya, tek 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 tiga ini adalah Morningstar. Jadi kalau masih pegang, sudah tunggu aja dulu sebentar. Ya, tunggu apakah dia bisa naik kembali ke kotak merah itu kemudian best. Itu namanya dia bikin LPS. Ya, dia bikin LPS. Nah, kalau bisa, ini udah teman-teman tinggal hold lagi. Ya, kalau belum keluar. Ya, ini saya lupa saya udah keluar belum ya. Karena saya udah ngeset ATM-nya di 276. Kayaknya sih pasti kena lah ya. Ya nih, jadi teman-teman tinggal ini apakah ini spring ya, kemudian kita tinggal tunggu dia balik kembali ke kotak merah itu, kemudian best ya, best itu namanya LPS ya. Nanti dia bikin kotak-kotak-kotak terus ke atas gitu. Gitu ya. Oke, sebentar, apalagi Estrats ini kayaknya udah tinggi ya. Oke, sebentar. Nah, iya benar ya. Ini udah 90 derajat. Ya apa yang teman-teman lakukan kalau 90 derajat? Ya, nah, berarti tunggu dia pullback aja. Kalau dia bagus, ya kalau dia benar-benar bagus, ini tunggu dia pullback. Ini cuma pergerakannya saya nggak gitu suka ya. Kenapa nggak suka? Karena lihat nih, ya naik kenceng kan? Ini naik hampir ya. Nih, ini naik hampir tidak ada merahnya di daerah sini. Ya, naik hampir nggak ada merahnya. Nah, naik kenapa ini? Terus habis itu dia ngebest kan, ngebest terus habis itu jebol, prong gitu kan, jebol terus habis itu tiba-tiba naik kembali, gitu. Ya ini apakah karena kedekatan itu bosnya sama itu ya, terus habis itu ada IKN, dia bangun rumah sakit di IKN atau apa seperti apa ya, sentimennya yang saya nggak dapat dari Esraj. Nah kalau sentimen nggak dapat, saya lebih baik nggak, gitu. Itu soalnya udah aturan. Jadi kalau kita nggak dapat, nah itu bergerak kenapa ini? Gitu kan, kita nggak tahu dia bergerak karena apa, teknikalnya juga kita nggak tahu masuknya di mana, bener ya? Ya masuk daerah mana nih? Oh dia udah ngebreak, oh ini mau tutup gap ya, ternyata enggak, dia turun sampai ke bawah, ya itu habis itu baru naik. Ya jadi kalau lihat dari ini metode ya, saya nggak punya area buat masuk. Nah kalau nggak punya area buat masuk, gimana saya mau masuk? Ditambah lagi sentimen juga saya nggak tahu. Gitu. ASLC bergerak karena apa? ASLC bergerak karena apa? Karena memang ASLC itu Itu kan anak perusahaannya ASSA. ASSA di mana penjualan mobil bekas itu kok di tahun lalu itu cukup gede, cukup bagus. Ya, ditambah lagi case-nya itu kayaknya cukup banyak. ASLC itu udah mengakuisisi CRS Cars ya. Cars. Kemudian ya kita mau lihat adalah peningkatan pada penjualan mobil bekas ini, di mana si BIRD
itu juga udah mulai masuk. Ya, nah kemudian setelah kita lihat semua untuk teknikalnya cocok gitu. Ya jadi ya udah tinggal ikutin aja gitu. Ya, oke. Ini Esrats, kemudian Hill. Ini Esrats. Jadi saya nggak punya setup di situ. Kemudian kalau lihat dari pergerakannya itu sebenarnya udah tinggal kita tunggu dia turun ya. Jadi ya ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi nggak bakalan pede saya masuk ke dalam Esrats. Gitu. Kalau orang-orang nanti pakai inilah, pakai apa sih namanya tuh? Pakai bandarmologi segala macam. Saya nggak punya teknik di situ, ngapain saya ikut gitu. Ya. Oke, ini Esrat. Nah, kalau untuk Hill itu dalam keadaan downtrend. Ya, ini apalagi udah jebol nih. Jebol bawah nih. Jebol udah saya tandain kan 1300 itu udah jebol. Jadi kalau dia udah jebol ya sudah jangan ikut. Jangan ikut, ya. Kita nanti tunggu dia udah balik lagi atau nanti udah minimal dia udah membentuk higher high low gitu ya, baru gitu ya. Ada kometnya di situ baru kita ikut. Ya, kalau enggak ya udah nggak usah. Gitu. Oke, kemudian oke, terakhir kita lihat Tekim ya. Tekim ini ada apa? Perasaan nggak ada apa-apa ya di Tekim. Oh ya benar ya. Yang kita lihat teknikalnya itu kayaknya belum ada apa-apa ya. Ini malah jebol. Ya, jebol daerah yang itu, daerah yang kita tandain. Ya, sebentar. Nah, ya. Oh, ini jebol. Oh, ini daerah sini. Oke. Ya, kita tinggal lihat nih daerah sini itu bisa nahan dia nggak. Ya, tetapi kalau lihat dari sentimen yang ada itu belum ada apa-apa ya. Teknikalnya sih oke sih. Ya, ini untuk swing tapi ya. Kita masih belum lihat ini akan bergerak kemana-mana ya. Ini sudah ngebreak ya, tapi ini swing ya, paling swing sampai ke mana nih? 7.300 ya, 7.300 300 ya, 7.350 lah ya. Ini nggak tahu nih swing nanti akan untuk dividendnya atau apa ya, tetapi untuk sentimen yang ada kayak harga kertas, pulp and paper segala macam itu kayaknya belum terjadi apa-apa gitu ya di daerah situ ya. Nah, jadi ini mungkin paling ya cuma price in untuk laporan keuangan doang ya, sisanya kayaknya sih nggak terlalu inilah ya, nggak terlalu ada apa-apa di daerah situ. Oke, terus habis itu cem masih sideways ya. Cem sekarang masih sideways, ada di daerah sekitar support ya, di daerah sekitar cepek itu daerahnya dia ya, tapi posisinya masih sideways, turunnya volumenya gede. Udah mulai ada pergerakan itu ya, udah mulai ada volume naik, tapi posisi saat ini sebenarnya volumenya gede loh ya. Oke, ini cem ya. Ini cem teman-teman tinggal perhatikan ya, ini ada volume dari situ. Ya, ini ada volume yang tiba-tiba naik nih volumenya. Ya, nggak tahu ada sentimen apa di daerah sini, tetapi volumenya jelas udah naik. Ya, tapi kalau teman-teman mau ya, ini jelas belum bisa masuk. Ya, kalau teknikalnya jelas belum bisa masuk. Kita memang lihat dia ada di support. Jadi kalau lu buy on support atau orang bilang apa ya, buy on weakness segala macam ya, saya nggak punya teknik di daerah situ. Ya, saya lebih baik tunggu dia membentuk minimal minornya itu udah ada struktur high low. Atau paling gampangnya adalah tunggu dia di atas EMA 200 deh. Gitu, udah selesai gitu. Ya, lebih baik tunggu dia di 118 tembus itu. Baru teman-teman perhatikan bagaimana strukturnya daerah sini ya. Tapi kalau lihat dari volumenya sih iya kelihatannya cukup banyak yang masuk di situ ya. Kalau teman-teman lihat di bandarmologi ya, ini pasti ada something lah di CEM. Mereka pasti udah siap-siap lah. Ya, tapi ya saya nggak tahu ada apa dari situ. Kemudian sentimennya juga saya nggak ngikutin. Teman bisa ya bisa cek dulu lah ya. Tapi kalau lihat volumenya nih, lihat volumenya. Volume kan paling penting ya kalau dalam teknikal ya. Ya, ini volumenya jelas ya. Ini tadinya tidur, di daerah sini tidur ya, kemudian ada volume ya, jelas ya. Kalau teman-teman lihat di bandarmologi pasti mungkin udah mulai ada yang menarik nih di CEM ya dan sebagainya gitu. Kalau teknikalnya jelas belum. Ya, kita nggak bisa ngambil kalau gua ngambil dari sini gimana? Di daerah dekat-dekat 100 gimana nih? Ya buat saya resiko. Gitu aja. Ya, buat saya cukup resiko. Jadi saya lebih baik ya tunggu dia bikin minimal minornya ada higher low-nya. Atau ya seenggaknya di atas EMA 200 deh. Ya baru kita mulai perhatikan dia. Gitu.
Ya, oke teman-teman, saya pikir saya cukupkan dulu ya. Semoga ini ya cukup cukup menjawab lah ya pertanyaan teman-teman ya. Di IG kan nggak ada ya. Ya, IG selalu sepi deh kalau komen. Ya, oke. Teman-teman, saya pikir sampai di sini dulu ya untuk hari ini. Kita mungkin akan ketemu lagi di hari Jumat ya. Jumat mendatang ya untuk market update. Kita mau lihat nanti ada yang menarik lagi nggak di market. Tapi sebelumnya teman-teman bisa perhatikan lah ya untuk saham-saham yang masih kita ikutin ya dari kemarin-kemarin ya, masih ada di video-video sebelumnya. Teman bisa putar ulang ya, tinggal lihat ulang aja seperti apa pergerakan marketnya ya. Oke, thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless semua. Sampai ketemu hari Jumat ya. Oh ya, teman-teman yang di kelas jangan lupa ya, nanti Sabtu Minggu itu ada kelas untuk price action. Buat yang alumni price action kita undang juga ya nanti buat teman-teman yang siapin waktu aja di Sabtu Minggu untuk ikutin lagi ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu hari Jumat. God bless. Saya izin pamit ya. Thank you.